Halo semuanya, kembali lagi bersama your petite INFJ doctor, Alice, di Alice in Medical Land. Oke, hari ini aku mau ngomongin tentang topik yang mungkin ditunggu beberapa orang, yaitu tentang PlAB atau UKMLA. Oke, jadi kita ngomongin tentang definisinya dulu ya. PlAB itu singkatannya adalah Professional Linguistic Assessment Board, atau kalau UKMLA itu sebenarnya United Kingdom Medical Licensing Assessment. Nah, sebenarnya mereka berdua itu sama. Kenapa aku ngomongin PlAB, ngomongin UKMLA ya? Mungkin bikin bingung apakah ada dua tes atau gimana, tapi tenang, itu sebenarnya tes yang sama. Cuma belakangan waktu ini kayak sekitar tengah-tengah Mei dia itu ganti nama gitu. Dari sebelumnya PlAB atau PLAB yang biasa orang-orang ngomongin mungkin lebih familiar itu, dia ganti nama menjadi UKMLA. Nah, kenapa sih awalnya itu diganti? Jadi sebelumnya kalau aku ngomongin tentang sejarahnya ya, kalau misalkan dokter lulusan luar negeri yang mau bekerja di UK, itu mereka harus ambil tes PlAB ini. Jadi PlAB cuma buat orang-orang dokter lulusan luar negeri atau IMGs, International Medical Graduates. Dan orang-orang lokal, dokter-dokter lokal di UK nggak perlu melewati ujian tersebut gitu. Ujian mereka lebih ke final exam di setiap universitas. Nggak ada seperti UKDI-nya kita di Indonesia gitu. Nggak ada yang ujian nasional seperti itulah. Dan melihat ini kan jadi nggak gitu standardized ya. Jadi kayaknya orang-orang UK mengatakan bahwa lulusan lokal juga harus dites kemampuannya, disetarakan gitu loh, di standardize semuanya. Jadi harapannya dengan UKMLA ini orang-orang lokal, dokter-dokter lokal dan juga dokter-dokter lulusan luar negeri bisa sama-sama dites dengan standar yang sama seperti itu. Nah, apa implikasinya buat dokter-dokter luar negeri atau IMGs? Sebenarnya, menurutku ada sisi positifnya ya, di mana kita lebih bisa diuji secara objektif gitu kemampuan kita, kompetensi kita dibandingkan dengan dokter-dokter lokal. Jadi menurutku ya ini perubahan ini bukan perubahan yang buruk gitu. Lanjut lagi ke PlAB atau UKMLA. Jadi basically ujian ini adalah ujian penyetaraan bagi dokter-dokter lulusan luar negeri yang ingin bekerja di UK. Jadi kalau misalkan teman-teman dokter dari Indonesia juga ingin bekerja di UK, bisa melalui proses ujian penyetaraan ini, gitu ya. Dan ujian penyetaraan ini ada 2 step. Step pertama atau PlAB 1 itu tuh merupakan ujian tertulis. Ujian tertulis yang terdiri dari 180 pilihan ganda yang harus dikerjakan selama 3 jam. Jadi 1 soal 1 menit. Sebelumnya kan paper based ya. Jadi kita benar-benar kayak ujian nasional, kita tulis, maksudnya kita dikasih kertas soal dan juga ada lembar LJK komputer yang harus diarsir gitu. Sebelumnya gitu, tapi aku dengar sekarang udah mau dibuat computer base yang menurutku kayaknya lebih enak secara keseluruhan kayaknya ya. Karena kan kalau arsir gitu kita takut
salah arsir lah, salah kolom dan lain-lain. Hal-hal tersebut tuh bisa diminimalisir dengan computer based test gitu. Jadi bisa coba dicek aja. Sekarang harusnya udah mulai progresi ke computer based test. Untuk kapan tes-tesnya sendiri, PLAB 1 itu ada diselenggarakan 4 hari dalam setahun. Jadi setahun cuma 4 kali doang, di bulan Februari, Mei, Agustus, dan November gitu. Tapi tenang aja, venue-nya itu banyak banget, dari semua benua pun ada kayaknya ya. Tapi sayangnya belum ada venue di Southeast Asian atau Asia Tenggara gitu. Untuk teman-teman dokter Indonesia yang ingin duduk di tes ini, yang paling deket itu sebenarnya di Australia, di Sydney, atau di India. India tuh banyak banget juga tes venues-nya gitu. Iya sih, jadi ya mungkin itu juga bisa dipertimbangkan gitu, bulan-bulannya kapan yang lebih cocok ke schedule masing-masing, dan juga untuk biaya pesawat, akomodasi gitu-gitu kan harus dipertimbangkan juga kan jadinya. Lalu untuk biayanya sendiri per Juli 2024, di mana waktu saya merekam ini itu 268 pounds atau setara dengan kurang lebih 5,6 juta rupiah. Iya, itu untuk price PLAB 1, dan passing rate-nya dari semua kandidat yang diujikan per 2023, aku ambil datanya sekitar 72%. 72%. Jadi artinya kalau misalkan ada 100 orang yang diujikan, 72 orang lulus, seperti itu. Nah, setelah PLAB 1, kita duduk di PLAB 1, hasilnya nggak langsung dapet gitu. Hasilnya itu biasanya keluar 6 minggu setelahnya. Jadi kalau misalkan kita lihat di website GMC, dia selain ada tanggal-tanggal PLAB 1, dia juga ada tulis tanggal-tanggal keluarnya result gitu. Dan setelah itu, kalau misalkan udah keluar nih result kita udah bisa booking buat PLAB 2. Jadi harus lulus PLAB 1 dulu, baru bisa move on ke the next step, which is PLAB 2. PLAB 2 sendiri merupakan OSCE sebenarnya, practical exam yang biasanya kita KKD-in di universitas-universitas kita sebelumnya ya. Perbedaannya adalah dari PLAB 2 sendiri, dia itu ada 18 stations in total, termasuk 2 station istirahat, rest station. Jadi kita memiliki 16 station yang secara aktif kita diuji di dalamnya. Setiap station tersebut durasinya itu 8 menit. Dari 8 menit itu kita diharapkan bisa menganamnesis, pemeriksaan fisis, manajemen, menjelaskan diagnosis dari pasien, dan juga meresepkan obat bila diperlukan gitu ya, menjelaskan gimana cara minum obatnya, atau kita addressing patient's concerns. Mungkin pasien datang ke kita bukan mau diobati tapi untuk komplain, itu kita juga di-assess gimana cara kita menanggapi komplain dari pasien tersebut maupun patient's relative. Dan scenario-scenario lainnya selain yang kayak biasa kita temuin di praktis klinis biasa seperti berobat, itu juga ada kayak counseling, di mana kita bisa counselingin angry patient, atau kalau di sini juga mungkin topik-topik yang
agak nggak lazim kita temuin di Indonesia, seperti LGBT juga kita harus familiar dengan that case karena ya di sini ya pasien-pasiennya ada seperti itu gitu kan. Selain itu juga ada prescription station dan juga SIMAN. SIMAN itu tuh basically kita kayak ACLS, kalau aku bisa ngomong. Nggak ACLS juga sih. ACLS kan cuma bagian jantungnya juga kan, doang kan. Cuma ini lebih ke kayak kita menangani pasien A, B, C, D, E gitu. Tapi bukan ke pasien beneran, ke manekin gitu. Oh ya, tentang OSCE-nya sendiri, kita nggak ketemu pasien beneran kok, kita ketemu simulator. Simulatornya itu ya beneran aktor dan aktris gitu. They really know their stuff, jadi tenang aja, kayak takut gak bisa menjiwai peran dan lain-lain, karena mereka beneran professional actors and actresses. Bahkan kalau misalkan memang skenario-nya itu perempuan lansia gitu, beneran aktrisnya itu beneran yang kayak lansia gitu. Jadi tenang aja, waktu di exam itu bener-bener kayak kita ngomong sama pasien. Anggaplah kita ngomong sama pasien gitu, tapi dalam bahasa Inggris ya gitu. Untuk kapannya, PLAB 2 itu agak beda ya, karena dia itu kan OSCE jatuhnya. Dia itu hampir ada setiap hari sebenarnya, diselenggarakan hampir setiap hari oleh GMC-nya sendiri. Tetapi perbedaannya adalah kan namanya OSCE, yang nggak bisa sebanyak itu orang diuji dalam sehari, palingnya 100 atau 200 orang maksimal gitu. Ada 2 venue, Hartman Square sama Hartman Street, dan itu dua-duanya ada di Manchester doang. Jadi emang untuk PLAB 2 ini, bagi yang lulus dan mau duduk di PLAB 2 harus ke UK eventually, ke Manchester lebih tepatnya gitu. Untuk harganya sendiri, dia lebih mahal dibandingkan PLAB 1 karena memang kan preparation-nya lebih banyak, modalnya juga harus keluar lebih banyak. Itu di 981 pounds atau setara dengan 19 jutaan rupiah gitu. Perbedaannya passing rate-nya itu lebih rendah dibandingkan PLAB 1, di mana passing rate-nya itu sekitar 62%. Jadi yang lulus 2 dari 3 orang gitu jatuhnya. Oke. Mungkin untuk gimana sih cara mempersiapkan diri untuk PLAB 1 dan PLAB 2 akan aku bahas di video selanjutnya, karena it's quite lengthy and I definitely have some tips and tricks on how to do and how to prepare yourself on PLAB 1 or PLAB 2, okay? Yang paling penting adalah kalau misalkan kalian kalau sudah memiliki intensi untuk duduk di tes ini, secepatnya booking tes ini. Karena kenapa aku ngomong gitu? Dulunya aku mikir kalau misalkan aku mau duduk di tes ini bulan depan, oh ya udah masih bisa kayak booking lebih cepat, booking dari bulan ini. Ternyata enggak kayak gitu sama sekali. Karena ternyata sebelum kita duduk di tes tersebut, kita harus nunjukin bahwa kita itu bisa ngomong bahasa Inggris dengan menunjukkan English Proficiency Test kita. Ada beberapa English Proficiency Test yang diterima oleh GMC, yaitu IELTS atau OET in medicine. IELTS sendiri yang dia terima adalah IELTS academic gitu ya.
Dan minimum skor yang diterima adalah 7. 7 di setiap section dan overallnya harus minimal 7,5. Kalau yang OET, jadi beberapa dari kita jadinya juga ada yang OET. OET itu apa sih? Occupational English Test. Dia itu spesifik. Dia lebih spesifik ngomongin tentang okupasi kita. Jadi contoh kalau misalkan kita dokter, kita bisa ambil OET in Medicine. OET in Medicine tentunya vocabulary yang kita bakal temui itu khusus untuk dokter. Untuk listening, reading, writing, speaking-nya juga agak berbeda dengan IELTS keseluruhan. Karena IELTS akademik itu lebih general topiknya kan. Dan minimum score untuk OET yang diterima adalah 350 gitu. Setahu aku OET itu sebelumnya aku duduk di OET di Medan, sebelumnya tes centernya ada di Medan, tapi sekarang kayaknya udah pindah ke Jakarta. Jadi bagi yang mau OET bisa ke Jakarta. Aku juga ada pengalaman IELTS juga untuk ngambil foundation training di sini. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang tertarik mau nanya-nanya terkait IELTS dan OET, I can share with you guys in another video. Lalu setelah kita sudah siap nih di English Proficiency Test-nya, kita bisa langsung ke website GMC, register. Nanti kita bakal dapat reference number, GMC reference number. Itu reference number itu akan kita gunakan, itu basically ID kita sebenarnya sampai ujian-ujian PLAB 2 gitu. Lalu kita masukin hasil tes English kita, mereka perlu verification 1-2 hari gitu. Jadi jangan deadline juga ketika mau ngebooking, hari bookingnya kapan. Ya kalau bisa dari jauh-jauh hari kita udah mempersiapkan IELTS atau OET kita. Lalu seperti yang tadi aku udah ngomong, jadi untuk bookingnya sendiri itu juga nggak se-straightforward itu. Kenapa? Karena dari GMC-nya sendiri ada tanggal-tanggal tertentu dia buka booking seats gitu. Jadi untuk milih seatnya aja ada bookingnya gitu, ada tanggal-tanggal tersendiri, dan itu bisa diakses semua informasi tentang persyaratan untuk registrasi GMC, registrasi untuk daftar PLAB dan lain-lain bisa diakses di website GMC sendiri, yang aku akan provide juga linknya. Lalu aku sedikit spoiler, di tanggal-tanggal booking tertentu yang udah ditetapkan oleh GMC, biasanya itu ada banyak banget orang yang mau daftar PLAB 1. Jadi jangan kaget kalau misalkan di hari H kamu masuk ke waiting list nomor antrian ketika ngantri masuk mau ngebooking. Itu tuh wajar banget. Jangan takut nggak kedapetan seat karena seatnya itu juga bejibun. Jadi nggak apa-apa, calm down, doa aja bisa ditempatin di venue PLAB 1 terbaik gitu ya, di tanggal yang sesuai. Dan jangan lupa ketika mau booking, siapkan kredit card Anda dan koneksi internet yang cukup. Karena kita pasti nggak mau dong udah masuk antrian, ternyata internetnya nggak bagus, terus harus masuk, harus rejoin, terus dapat nomor antrian yang lebih belakang lagi gitu kan betein gitu. Jadi persiapkan itu beforehand, oke? Mungkin that's it for today. Untuk secara detail seperti rincian-rincian informasi terbaru
persyaratan tentang Lab 1, Lab 2, English Proficiency Test, aku sarankan kalian tetap ngeliat website official GMC yang aku akan share juga linknya. Dan untuk kalau misalkan ada request mau dibahas tentang lebih detail tentang terkait hal-hal yang belum aku omongin, feel free to say that, and please support this channel by liking, sharing, and subscribing to this channel. Thank you. And this is it from Alice in Medical Land.